Pak Gembala telah memberi kesempatan melayani. Ya, nama saya Pendeta Basuki Trinugroho. Nah, tahu kan kalau Trinugroho asalnya dari mana? Dari Hong Kong. Saya dari ujung pandang, yang terujung dan terpandang. Oke, terima kasih. Saya ada di sini sebetulnya dalam rangka Rakernas PGPI di Novotel Mangga 2. Ya, saya Ketua PPD Sulsel GPI sekaligus Ketua PGPI, dan kapan hari ketemu Pak Kiki mengatur pelayanan saya di Jakarta, dan terima kasih sekali lagi bisa melayani di tempat ini. Kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang jiwa yang kuat di tengah kekacauan. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan lalu, oke, bagus. Nah, beberapa bulan lalu kali ya, saya lagi ada di Sydney, Makassar heboh, demo ini mata kuliah khusus di Makassar ini, ya, mata kuliah ekstrakurikuler. Jadi demonya lumayan kelas advance sudah hanya. Jadi gedung DPRD kota, DPRD provinsi dibakar habis, terus polisi, pos-pos polisi dan sebagainya. Kacau beberapa hari gitu ya. Nah, pas saya ada di Sydney, di sana lagi ada demo tentang imigran, tentang imigran, pendatang. Jadi orang-orang lokal mereka demo, mereka menolak itu, dan jalan cukup macet. Tapi ya kalau di sana masih belum ada apa-apanya dengan Makassar, urusan demo sama Makassar lah ya. Juga di Amerika terjadi penembakan terhadap seorang Kristen yang vokal, yang suka debat, suka bicara di kampus-kampus ya. Kemudian pada waktu dia sedang bicara dia ditembak, dan itu menimbulkan keriuhan di media sosial di Amerika. Nah, setelah itu saya agak pulang ke Bali dalam rangka saya pengen istirahat dulu 2 hari di Bali. Pulang dari Sydney, apa yang terjadi di Bali? Banjir besar. Jadi satu kali saya mau ngirim barang itu sampai diturunin sama Grab 3 kali. Pak, di sini aja depan banjir, saya nggak bisa nganter. Ya, dia tinggal saya. Nah, jadi di mana-mana terjadi kekacauan, dan pada saat itu juga saya mendengar dari ibu saya. Saya berasal dari kota Kediri, Jawa Timur. Ya, ibu saya, bapak saya cerita tentang kegelisahan para karyawan gudang garam. Sebagian besar sana itu ya karyawan pabrik rokok, gudang garam. Mereka gelisah karena banyak yang berhenti. Dan kalau berhenti, karyawannya berhenti, tukang becaknya berhenti, tukang sayurnya berhenti, tukang ojeknya, itu multiplier efeknya terus begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia seperti inilah. Ya, hidup di tengah dunia yang kacau, penuh masalah, tidak aman. Kita sedang hidup dalam kondisi yang demikian. Betul? Ya, tidak ada yang bisa menghindar. Semua kita ngalami. Ya, sekarang di daerah-daerah juga ngalami. Jadi kita sedang hidup di dalam kekacauan. Nah, kalau kita sering dengar, lihat TV kekacauan, lihat YouTube kekacauan, ngomong sama temen kekacauan, sebelum kebaktian ngobrolnya kekacauan. Apa yang terjadi? Nah, next. Kondisi jiwa kita bisa tertekan, bisa depresi, bisa stres. Karena apa? Karena berita
kekacauan, berita kesulitan, berita kerusuhan, masuk terus. Saya masuk ke sel grup. Di sel grup sharingnya, aduh Pak Basuki, anak saya baru aja di PHK. Aduh Pak Basuki, anak saya udah ngelamar berapa lamaran nggak dapat. Aduh Pak Basuki, harga-harga naik. Aduh Pak Basuki, gini. Kalau kira-kira kita tiap hari dengarnya gitu aja, kira-kira gimana? Hah? Rambut jadi putih. Ya, halo. Rambut jadi putih ini. Kita jadi ini. Tapi saya mau kasih tahu. Firman Tuhan menegaskan hidup bukan hanya soal makan dan minum saja. Alkitab hidup bukan hanya soal makan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu kita baca sama-sama Roma 14 ayat 17, ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan jangan kita di tengah kacauan, keadaan, suasana, berita, dan sebagainya, kita kehilangan fokus. Hidup ini bukan hanya soal makanan dan minuman. Kita ini bukan hanya soal masalah fisik, bukan hanya soal yang kelihatan saja, tetapi juga soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu di tengah riuhnya berita ini, maka mari kita tetap gunakan kacamata iman, melihat situasi dan perkembangan. Melihat situasi dan kembangan dari kacamata iman, dari kacamata kebenaran, dari kacamata firman Tuhan. Karena kalau tidak, kita itu bisa larut. Larut itu gimana? Hanyut itu kita nggak perasa, tiba-tiba kita udah jauh dari iman, jauh dari kepercayaan, jauh dari hati Tuhan dalam hidup kita. Nggak berasa, larut dalam pembicaraan negatif, larut dalam berita-berita negatif, larut dalam pesimisme, larut dalam kritik dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, nah, karena itu pagi ini saya pengen mengajak kita semua belajar dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9 ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jarang-jarang ada ayat sudah diomongin, diulang lagi. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ya, wah, ulang tahun ini. Asik, makang-makang kita. Berita baik nih, Pak. Ini timingnya Tuhan ini kayaknya. Ya, bersukacitalah dalam Tuhan, bukan dalam keadaan. Bersukacitalah dalam Tuhan karena apa? Sukacita itu vitamin bagi jiwa. Sukacita itu vitamin. Vitamin itu gimana sih? Vitamin itu gimana sih? Vitamin itu ya, pernah nggak? Salah satu contoh misal kita minum vitamin C. Vitamin C itu membuat badan kita sehat. Pada waktu kita minum vitamin C, bleng, keluar rumah. Badan saya kuat tuh, minum vitamin C sih kuat. Kira-kira kita gitu nggak? Enggak. Minum vitamin C, habis gitu gimana? Ya biasa aja, enggak terus kemudian rasa gini apa, enggak kan, tetap biasa. Kita minum vitamin C tetap biasa, enggak rasa apa-apa. Tapi kalau kita minum vitamin C rutin, disiplin, maka ada satu saat yang lain pada sakit, kok saya enggak ya? Yang lain pada flu, pilek, demam, panu, kadas, kurap, nah gitu ya. Loh kita kok enggak ya? Betul enggak? Itu vitamin. Kalau kita bersukacita, kok terus kemudian kita
orderan tambah begitu, job jadi lancar atau enggak ya biasa aja. Tapi ketika yang satu stres, yang satu depresi, yang satu putus asa, yang satu putus cinta, yang satu putus apa lagi, kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Sukacita. Karena itu ada saatnya kita itu gini loh. Lingkungan itu selalu mempengaruhi siapa saja. Ya. Nah, lingkungan seperti berita buruk dan sebagainya, kadang-kadang itu membentuk kita menjadi gloomy. Gloomy itu apa? Sendu, males, mager, apalagi itu ya. Nah, jadi kita diem aja. Emang susah. Ada, kenapa begini ya? Kok jadi beda dengan dulu ya? Dagang beda dengan dulu, gereja beda dengan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran ini kita biarkan, apa yang terjadi? Suasana negatif itu terus saja pada kita. Dan kita nggak tahu sehari kita begitu. Kita biarkan. Besoknya lagi begitu bangun, aduh ngapain lagi hari ini? Gitu. Berangkat nggak ya kerja? Terus. Halo. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak ngeh, kita akan larut, hanyut dalam suasana negatif. Makanya Alkitab katakan stop, bersukacitalah. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Jangan biarkan diri kita larut, hanyut dalam suasana. Berhenti, usahakan, kerjakan apa? Bersukacita. Saya ngomong sama istri saya, jangan ada hari lewat tanpa kita nyanyi. Nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, putar YouTube, biar YouTube yang nyanyi. Setelah itu kita ikut nyanyi. Saya seneng kalau lagi sendu-sendu gitu, saya putar lagu-lagu Afrika. Lagu-lagunya Afrika apa? Joget-joget. Sing out the Lord is near. Nah, jadi saya sering sebelum mandi, sebelum gitu, gini-gini istri saya tahu gitu. Karena apa? Stop situasi dan apa? Bersukacita. Ada banyak orang yang pintar nyanyi, itu jarang nyanyi. Dulu pada waktu saya baru bertobat, nggak hafal lagu, tapi nyanyi terus. Tapi setelah jadi WL, setelah jadi singer, hafal lagu, tapi jarang nyanyi. Karena mulai mikir ini pelayanan ini malah jarang nyanyi. Padahal pelayanannya nyanyi. Tapi pada waktu saya belum bertobat, saya dari Bogor kuliah, berangkat ke gereja kuliah, jalan kaki keliling kebun raya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Itu benar-benar nyanyi. Karena apa? Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Mau jiwa kita dapat vitamin, kekuatan senantiasa, bersukacita. Ya. Jangan lepas hari tanpa nyanyi. Ya, tanpa nyanyi. Nyanyi apa saja. Waktu COVID, saya masuk rumah sakit 5 kali. Karena COVID, karena jantung, karena ini. Tapi karena GPI kenceng, harus ngadain makan siang gratis. Ngumpulin sembako untuk membantu gembala-gembala yang nggak punya penghasilan, macet. Aku kirim ke daerah, kirim ini. Jadi tiap hari terus Zoom, capek, lemes. Tapi saya temukan nyanyi.
Kadang-kadang saya sampai membangkitkan semangat sukacita. Saya itu apa ya nyanyi ya? Tiba-tiba ketemu Indonesian Idol. Lyodra. Baru tahu ada penyanyi-penyanyi cilik-cilik. Lyodra, Ziva, Tiara. Lucu-lucu anak-anak gitu. Baru tahu. Nah, terus mulai buka, oh JPCC ngeluarin baru. Oh Pak Rubin Hadi ngeluarin baru. Oh ini banyak lagu-lagu. Wow. Justru di dalam kondisi COVID, saya bisa kuliah S3, saya bisa kursus macam-macam, padahal masuk rumah sakit 5 kali. Bersukacitalah senantiasa. Kasih tahu sebelah. Wajah sukacita nih, yes. Wajah sukacita nih. Nah, ayat 6 dan 7. Ya, oke. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, tetaplah berbuat baik. Karena itu merupakan rahasia menikmati hidup. Tetaplah berbuat baik. Nah, ini unik nih. Dalam satu perikop ini adalah tentang bersukacita, berdoa, berharap, percaya. Gitu ya. Dalam satu, tapi di tengah-tengah topik itu ditarik satu topik, yaitu tentang kebajikan. Artinya apa? Kebajikan menjadi rahasia kekuatan. Kebajikan menjadi rahasia apa? Kekuatan. Bapak saya, ibu saya usianya sekarang 88 tahun. Ya. Nah, pada waktu usia 80 tahun, ibu saya ini masih seger, sehat, tapi telinganya budak. Bapak saya telinganya lancar, tapi kakinya sakit dengkul. Jadi kalau jalan, paling gesernya 5 cm begini. Ya. Nah, tapi dalam keadaan yang demikian, satu kali bapak ibu saya lihat di tetangga desa, kok ada orang banyak ya tua-tua, pada tua-tua gitu. Jadi satu kali bapak ibu saya diantar sopir, ngunjungi mereka, kenalan. Ternyata mereka itu orang yang dulu kami di Kediri, mereka tuh lari pada waktu G30 SPKI. Gitu. Nah setelah tua mereka mau mati di kampung. Tapi berhubung gak mati-mati, jadi mereka masih hidup, masih ini, mereka gak tahu apa yang dikerjakan. Mereka gak terlalu kenal tetangga, mereka gak bisa lagi ke sawah, gak bisa lagi ngapa-ngapain. Nah jadi Bapak Ibu kunjungi. Nah terus Bapak Ibu saya ngomong, Pak, kalau gak ada acara mau gak Senin kita kumpul-kumpul. Kita dengerin musik keroncong, kita nyanyi-nyanyi. Oke. Jadi mulailah datang. Karena bapak saya atur persekutuan itu. Mau lagunya Tuhan adalah gembalaku, mau lagunya tentang peperangan, lagunya apa saja, iramanya keroncong. Gitu. Jadi orang-orang Tuhan pada datang. 5, 10, 60, 80. Nah bapak saya ini orang awam, bukan pendeta. Bukan pendeta biasa, ibu saya guru SD, bapak saya ternak ayam dulu gitu. Jadi begitu lihat 80, dia kemudian hubungi pendetanya, Pak Pendeta, ini ada 80-an rutin tiap minggu persekutuan. Maka di situ didirikan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dalam usia 80 tahun, jalan juga tinggal 5 cm, justru merintis gereja baru. Sekarang 88 tahun, tetap
Kalau saya ajak makan, wah ini yang datang Basuki, nambah kita. Masih nambah loh kalau makan, karena apa? Tetap sehat. Nggak ada pantangan. Semua oke. Ya, karena apa? Sehat. Bapak Ibu Saudara, rahasia menikmati hidup kalau kita melakukan kebajikan. Masa tua, coba masa tua kayak ibu bapak saya, kira-kira apa yang dimakan? Apa mau makan? Mau makan apa ya segitulah. Mau maksud hati dari rumah, nanti makan ini ya, nanti nambah ini. Begitu datang, alah paling ya segitu. Ntar sisanya saya yang ngabisin, gitu. Iya gak? Mau pergi kemana-mana ya sudah gak bisa, gerak aja ini. Mau apa lagi? Tapi ibu saya bilang, Tuhan beri saya umur panjang, supaya saya bisa melayani Tuhan, membawa banyak orang kepada Tuhan. Setiap bulan, kan anak-anaknya pasti ngasih dong, ibu dapat pensiunan, terus anak-anak juga ngasih. Selalu kiri kanan, kiri 2.000-an, kanan 5.000-an. Ini namanya di kampung. Kalau ada anak, cik, ini Yangkong, Yangti kasih 2.000. Tapi itu bapak saya bilang, Basuki kalau pengen dawakno umur ibumu, pengen manjangin usia ibumu, bantu pelayanan. Ibumu senang sekali melayani. Kebajikan membawa kita bisa menghayati hidup ini. Karena Bapak Ibu Saudara, apa saja, halo, apa saja, ujung-ujungnya akan menjadi biasa saja. Bapak-bapak misal dulu nggak punya rumah, kerja keras, kotor, nabung, dapat uang, begitu dapat rumah, wah senang, wah dapat rumah, saya punya status, punya rumah, punya identitas. Tapi begitu 3 bulan, ya biasa aja, betul nggak? Iya. Makanan, wah, misal steak, paling seneng tenderloin steak misal. Oh begitu makan itu rasanya, aduh 3 bulan juga masih terasa di sini, gitu. Tapi coba makan 2 kali, 3 kali, 5 kali, kemudian menjadi apa? Biasa saja. Makanya orang-orang kenapa korupsi nggak habis-habis, padahal uangnya udah miliaran, triliunan. Karena semua yang dia punya biasa saja. Tapi kalau kita berbuat kebajikan, kita tahu nikmatnya hidup. Amin. Nah, jadi Allah kebajikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6:7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lepaskan kekhawatiran lewat doa. Doa. Doa itu seperti detox. Detox pikiran. Pikiran itu macam-macam. Yaitu tadi kita dengerin TikTok tentang kerusuhan. Kita lihat YouTube tentang kelaparan. Kita baca koran tentang ini. Negatif aja. Ya ampun. Perlu didetox. Dibersihkan. Dengan cara apa? Doa. Mengangkat kekhawatiran kita kepada Tuhan. Caranya gimana? Nyatakan. Nah, katakan di sini apa? Nyatakanlah. Berarti kalau nyatakanlah, berarti kita menyebut apa yang kita khawatirkan. Jangan begini, Tuhan, kau angkat segala kekhawatiranku. Tapi yang mana? Kita juga nggak tahu. Harus jelas, Tuhan, kau angkat segala kekhawatiranku tentang anakku, Tuhan. Anakku sampai sekarang belum ada jodoh, Tuhan. Tolong Tuhan. Ibu saya pernah sharing ke saya. Tentang adik saya 2 perempuan. Jadi
salah satu beban ibu-ibu yaitu jodohnya anak perempuan. Apalagi kalau misal ya, kecantikan medium, terus kepinteran medium, terus apa-apa body XL. Nah, tapi kecantikan medium, tapi body XL. Nah, kadang orang tua khawatir, gimana jodohku? Halo, ada yang begitu? Sama seperti ibu saya. Tapi ibu saya cerita ternyata ke saya. Sejak anak itu SMP, mulai kelihatan keperempuanannya gitu. Dia mulai, bapak ibu saya selalu berdoa setiap malam untuk jodoh anaknya. Detoks pikiran. Sekarang pekerjaan juga begitu. Sekarang dagang juga begitu. Kalau kita hanya pikirin aja, bahasa Jawanya, bahasa Sundanya itu ngehuleng terus, muter, ngehuleng, gitu. Betul nggak? Banyak orang begitu. Karena ngehuleng, channelnya, gitu, jalan. Nah, jadi perlu apa? Doa. Nyatakan itu. Jadi dari buntu di sini kita salurkan kepada Tuhan. Kita salurkan. Kalau doa kita semakin jelas, aku khawatir tentang nasib anakku. Aku khawatir tentang dagangku ini Tuhan. Sekarang nih orderan setiap hari sampai 3 juta jamaah sudah, alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang berat sekali Tuhan, saya khawatir ini gimana nih Tuhan. Tolong beri ide, tolong beri apa Tuhan, buka jalan Tuhan. Apakah dengan join dengan orang, apa ini tolong Tuhan. Nah, apa? Nyatakanlah. Semakin kita menyatakannya, maka Tuhan akan menolong kita semakin jelas. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, isi pikiran kita dengan yang baik, yang positif, yang baik, yang benar, yang manis didengar, yang baik. Ya, ini gizi pikiran kita. Pikiran kita akan kuat kalau terus masukkan. Justru masa COVID, saya bisa kuliah S3, saya bisa kursus keuangan, saya bisa kursus konseling, saya bisa kursus untuk usia lanjut, pelayanan usia lanjut, macam-macam. Padahal sakit 5 kali, harus kewajiban ini banyak. Karena apa? Memasukkan gizi dalam pikiran kita. Ya, sekarang saya 59. Sebentar lagi 60. Ya, sebentar lagi 60. Jadi saya itu 20 tahunan itu main organisasi aja, ketua ini. Tapi usia 60 saya pikir stop. Saya mau ganti warna baru. Saya lagi belajar konseling. Saya pengen dari organisasi sekarang deep satu-satu. Ngobrol yang lebih dalam. Nah, isi pikiran kita. Supaya apa? Kita menjadi siap dalam segala keadaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, terakhir ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Lakukan yang sudah kita pelajari dari firman, tindakan menjaga kestabilan jiwa. Halo, ini ingat. Halo, ingat ini. Tindakan menjaga kestabilan jiwa. YouTube sekarang ngajarin kita banyak debat tapi kurang bertindak. Debatnya,
tapi nggak ada tindakan. Perpuluhan yang sejak dulu juga sudah gitu, digoreng-goreng lah. Terus apalagi keselamatan, sini, siapa yang nyebabin Yesus disalib? Iblis apa Tuhan? Waduh, pusing kadang-kadang kita. Yang penting apa yang kita tahu kita lakukan. Amin. Ibadah ini kan luar biasa bagus, betul nggak? Ibadah ini. Coba kita bertemu, kita terinspirasi, kita bisa memuji Tuhan, kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, ada releasing stres juga macam-macam. Itu ibadah yang baik juga digoreng. Ibadah kurang inilah, macam-macam. Orangnya sendiri enggak ibadah. Nah, jadi lakukan apa yang kita ketahui. Nah, belajar dari Daud. Kalau dia ada tekanan hidup, ada masalah dalam hidupnya, dalam kekacauan keadaan, Daud mengalami kekacauan luar biasa. Bukan hanya kacau, ancaman. Tapi Daud menemukan ritme bagi jiwanya supaya tetap kuat, tetap sehat. Yaitu yang pertama, dia mengungkapkan emosinya kepada Tuhan lewat Mazmur. Ada saatnya dia sedih. Dia ungkapkan ke Tuhan bahwa dia sedih. Dia ungkapkan juga pada waktu dia jengkel. Dia ungkapkan juga pada waktu dia iri hati. Tuhan, saya ini rada-rada sirik juga. Masa orang fasik pada kaya-kaya, pada makmur-makmur. Tapi kita pada hidup susah orang bener ini. Rasa-rasanya, aduh gimana Tuhan? Dia bisa curhat begitu. Maka cara kita rilis ini, hati kita, isi hati kita kepada Tuhan dengan curhat kepada Tuhan. Lakukan. Kadang-kadang kita ini kan karismatik ya. Saya itu lama dulu. Pokoknya begitu masuk kamar, matiin lampu, pegang gitar. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Nyanyi Tuhan. Tiap hari. Tapi sekarang karena tahu begini kita belajar. Ada saatnya gitar ditaruh. Saya diam di depan komputer pagi-pagi. Tuhan, kerjaan banyak ini dari mana ini Tuhan? Saya ketik. Tuhan, ini proyek ini perlu uang sekian, ini sekian, keperluan. Gimana Tuhan? Curhat kepada Tuhan, saya tuangkan lewat komputer. Setelah itu saya baca lagi, Tuhan, mana ini yang Tuhan approve duluan ini. Curhat. Mengungkapkan kita, atau merenungkan kebesaran Tuhan. Iya Tuhan, gak terasa melewati COVID yang mengerikan. Dulu saya berpikir setelah COVID gak bisa kemana-mana. Tapi ternyata Tuhan luar biasa. Atau menguatkan diri sendiri. Ayo kuat, masih bisa, ada Tuhan. Kita coba lagi, ada Tuhan. Hubungi ini, kerjasama dengan ini, bareng dengan ini. Masih bisa. Kita apa? Menguatkan diri kita kepada bersama Tuhan. Nah, jadi hidup bukan soal makan minum saja. Dunia mengukur kesehatan dari harta, aman, nyaman. Tapi kerajaan Allah ukurannya apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kunci kesehatan kita, orientasi kepada hidup yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tutup dengan satu ayat yang saya suka sekali. Yaitu Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan
mendiamkan jiwaku. Jadi aku secara aktif, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Caranya gimana? Seperti anak yang disapih, berbaring dekat ibunya. Anak yang disapih, dia minta susu enggak? Tidak. Anak disapih tidak lagi mengharapkan susu. Tidak lagi mengharapkan pemberian mamanya. Anak yang disapih tidak mengharapkan dari mamanya apa-apa. Tetapi yang penting apa? Yang penting mamanya hadir di sampingnya. Dia tidak lagi mengharapkan pemberian, dia tidak lagi mengharapkan berkat, tetapi yang penting apa? Kehadiran mamanya. Demikian juga Daud. Ada masa, Tuhan, I want no more. Aku gak mau apa-apa lagi. Satu hal, yang penting kau tetap hadir di dalam hidupku. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam dirimu. Sampai pada tahap, bukan karena aku ingin ini, ingin itu, ingin ini. Tapi yang penting, aku ingin dekat dengan engkau. Itulah yang terutama dalam hidupku. Dalam keadaan kacau, dalam keadaan lingkungan yang berantakan, nggak tahu bagaimana. Bahkan mungkin kita kehilangan arah, nggak tahu. Tuhan, yang penting kau hadir dalam hidupku. Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita.